Bayangkan ini, Anda bekerja keras setiap hari, tapi tabungan tak kunjung bertambah. Bahkan kadang terasa seperti berlari di treadmill. Berlari cepat, tapi tak maju-maju. Anda tidak sendirian. 7 dari 10 orang dewasa di dunia merasakan hal yang sama. Ini bukan tentang seberapa besar penghasilan, tapi cara mengelolanya. Hari ini, kita akan membongkar 9 dari 17 rahasia uang yang tak diajarkan dimanapun. Pelajaran pertama dimulai dari kisah seorang pemulung di Brasil. Di favela Rio de Janeiro, hidup seorang pria bernama Carlos. Setiap hari, ia mengumpulkan kardus bekas untuk dijual seharga 2 real Brasil per kilo. Tapi pada tahun 2012, Carlos membuat keputusan tak biasa. Dia menyisihkan 10% dari penghasilannya untuk membeli saham perusahaan daur ulang. 5 tahun kemudian, investasi kecilnya tumbuh 1000 kali lipat. Carlos kini memiliki pabrik daur ulang sendiri. Apa rahasianya? Bukan keberuntungan, tapi pemahaman tentang bunga majemuk. Albert Einstein menyebutnya sebagai kekuatan terhebat di alam semesta. Jika Anda investasi Rp100.000 dengan imbal 10% per tahun, dalam 30 tahun itu akan menjadi hampir 1,8 juta rupiah. Tapi hanya 4% orang Indonesia yang memanfaatkannya. Pelajaran kedua datang dari Jepang abad ke-17. Para samurai ternyata adalah ahli keuangan. Mereka selalu membagi gaji menjadi 6 guci. 30% untuk kebutuhan dasar, 20% untuk pilihan kemampuan, 15% untuk hiburan, 15% untuk hadiah, 10% untuk amal, dan 10% untuk uang diam. Ini mirip dengan anggaran 6 guci modern. Tapi ada satu guci yang paling kritis, uang diam. Uang yang sengaja tidak disentuh, sekalipun dalam keadaan darurat. Psikolog dari Universitas Stanford membuktikan, orang dengan uang diam memiliki ketahanan finansial 2 kali lipat lebih baik. Pelajaran ketiga adalah mitos terbesar tentang utang. Pada tahun 1950-an, kartu kredit pertama diciptakan. Tapi tahukah Anda, awalnya kartu ini hanya untuk kaum elit. Masalahnya dimulai ketika utang dianggap sebagai alat. Padahal, penelitian Harvard tahun 2020 menyebut 47% pengguna kartu kredit membayar bunga lebih dari 5 juta rupiah per tahun. Ini bukan kesalahan kartu kredit, tapi pola pikir beli sekarang, bayar nanti. Solusinya ada pada teknik selang waktu 24 jam. Setiap kali ingin membeli barang non-esensial, tulislah di kertas lalu tunggu sehari semalam. 80% keinginan akan menghilang. Pelajaran keempat datang dari Perang Dingin. Pada tahun 1974, CIA mengembangkan sistem analisis kebiasaan. Salah satu temuan terbesarnya, keputusan finansial terbaik dibuat sebelum pukul 10 pagi. Mengapa? Otak manusia memiliki cadangan glukosa tertinggi di pagi. Setelah makan siang, kemampuan analisis finansial turun 40%. Itulah mengapa Warren Buffett selalu membaca laporan keuangan pukul 5 pagi. Pelajaran kelima adalah rahasia supermarket. Anda mungkin tahu soal penempatan barang mahal di rak mata. Tapi ada trik lebih licik, harga berakhiran angka 9. Penelitian MIT tahun 2019 membuktikan produk berharga Rp19.990 lebih laris 23% dibanding Rp20.000. Otak kita membaca dari kiri ke kanan. Angka 1 di depan memberi ilusi diskon besar. Ini disebut left digit effect.
Pelajaran keenam, uang kertas adalah ilusi. Pada tahun 1300, Kaisar Mongol mencetak uang dari kulit kayu. Nilainya dijamin oleh kekuatan militer. Sekarang, uang kertas hanya didukung kepercayaan. Tahun 2020, Bank Indonesia mengungkap fakta mengejutkan. 69% masyarakat menyimpan uang di rumah. Padahal inflasi rata-rata 3,5% per tahun. Berarti uang Anda kehilangan sepertiga nilainya setiap dekade. Pelajaran ketujuh berasal dari kebiasaan orang terkaya di dunia. Bill Gates punya ritual unik tiap Jumat malam, jam audit keuangan. 1 jam penuh untuk mengevaluasi pengeluaran mingguan. Tidak menggunakan akuntan, tapi dikerjakan sendiri. Menurut studi Universitas Cambridge, orang yang mencatat pengeluaran mingguan 2 kali lebih mungkin mencapai kebebasan finansial. Pelajaran ke-8 adalah jebakan investasi. Pada tahun 1987, pasar saham global jatuh 25%. Tapi investor yang tetap konsisten, 3 tahun kemudian portofolionya pulih 130%. Kunci sukses investasi bukan memilih saham terbaik, tapi bertahan di saat terburuk. Seperti kata legenda investasi Peter Lynch, uang berpindah dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Pelajaran ke-9 adalah filosofi nelayan Vietnam. Di pesisir Danang ada tradisi unik. Setiap kali mendapat hasil tangkapan besar, mereka membagi 3, jual, simpan, dan berikan. Prinsip ini menyelamatkan mereka dari krisis iklim. Dalam keuangan modern, ini disebut pembagian risiko. Ahli keuangan Robert Kiyosaki memodifikasinya dengan membagi pendapatan ke 6 akun berbeda. Ini baru 9 dari 17 rahasia. Masih ada 8 prinsip dahsyat di episode berikutnya. Seperti rahasia pajak abad pertengahan dan teknik pembajakan mental yang digunakan bank sentral. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Sebelum ke episode 2, izinkan saya berbagi satu fakta terakhir. Menurut data OJK tahun 2023, hanya 7,8% orang Indonesia yang punya dana darurat. Ini seperti berjalan di tali tanpa jaring pengaman. Mulai hari ini, ambil langkah kecil. Sisihkan 5% dari penghasilan untuk uang diam. Kelak, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri. Sekarang, mari selami 8 prinsip terakhir yang akan mengubah cara Anda memandang uang. Dimulai dari sebuah fenomena aneh di Venesia abad ke-15, pelajaran ke-10. Seni negosiasi tersembunyi dalam arsitektur. Pada tahun 1483, Venesia membangun jembatan Rialto. Tapi tahukah Anda, desainnya sengaja dibuat sempit. Ini memaksa pedagang berdesakan, memicu kompetisi harga. Strategi ini masih dipakai mal modern. Rak berjarak rapat di toko retail meningkatkan keinginan belanja 30%. Rahasia ini disebut efek kanal sempit. Penelitian Universitas Oxford tahun 2021 membuktikan lingkungan fisik bisa memengaruhi keputusan finansial lebih kuat daripada logika. Pelajaran ke-11, pajak adalah senjata perang. Cleopatra menggunakan pajak garam untuk mendanai invasi ke Romawi. Tapi trik liciknya ada di tahun ke-39 sebelum Masehi. Dia memerintahkan pencampuran garam dengan rempah langka. Rakyat terpaksa membeli garam murni dengan harga 10 kali lipat. Ini cikal bakal pajak tidak langsung yang kini mencapai 60% dari APBN negara maju. Ahli ekonomi Joseph Stiglitz menyebutnya pencurian legal. Solusinya, selalu hitung pajak tersembunyi dalam setiap pembelian. Pelajaran ke-12, gelembung ekonomi pertama terjadi pada tahun 1637.
Saat itu, satu umbi tulip di Belanda bisa ditukar dengan istana. Tapi gelembung itu pecah dalam semalam. Yang menarik, korban terbesar bukanlah investor kaya, tapi tukang kebun dan penjual bunga kecil. Mengapa? Mereka meminjam uang dengan agunan rumah untuk spekulasi. Pola yang terulang di krisis hipotek 2008. Psikolog finansial menyebutnya sindrom kereta terakhir. Moralnya, jangan pernah berutang untuk aset spekulatif. Pelajaran ke-13, rahasia di balik logo perusahaan. Henry Ford pada tahun 1903 memasang lingkaran biru di logo Ford. Ini bukan sekadar estetika. Lingkaran adalah simbol bawah sadar untuk kepercayaan. Studi neuromarketing tahun 2018 menunjukkan logo dengan elemen melingkar meningkatkan kepercayaan konsumen 49%. Ini menjelaskan mengapa Bitcoin menggunakan huruf B berlubang lingkaran. Pelajaran ke-14, matematika terlarang Wall Street. Pada tahun 1958, matematikawan Edward Thorpe menemukan rumus blackjack. Tapi aplikasi terbesarnya justru di pasar saham. Rumus Kelly Criterion ini bisa menghitung proporsi investasi optimal. Misalnya, jika peluang menang 55%, investasikan hanya 25% modal. Tapi institusi keuangan merahasiakan rumus ini selama puluhan tahun. Mengapa? Karena jika semua orang pakai, keuntungan mereka lebih. Pelajaran ke-15, uang panas palsu. Dingin. Di tahun 2023, Bank Indonesia mengungkap fakta mencengangkan. 58% transaksi saham harian dilakukan oleh investor pemula. Ini disebut uang panas, dana yang berpindah cepat mencari keuntungan instan. Bandingkan dengan strategi keluarga Rothschild abad ke-19. Mereka menyimpan emas di brankas selama 3 generasi. Hasilnya, kekayaan mereka setara dengan 2% PDB global. Kuncinya ada pada waktu fase kecepatan. Pelajaran ke-16, algoritma kemiskinan. Pada tahun 2017, Google menemukan pola aneh di data pencarian. Orang berpenghasilan rendah lebih sering mencari pinjaman cepat di pukul 3 pagi. Sementara orang kaya mencari investasi jangka panjang pukul 8 malam. Ini memvalidasi teori ekonom Abhijit Banerjee. Kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi kelelahan kognitif. Otak yang stres kehilangan kemampuan membuat keputusan jangka panjang. Pelajaran ke-17, uang adalah energi, bukan angka. Pada tahun 1974, Vanguard menciptakan indeks fund pertama. Konsepnya revolusioner, uang tumbuh dengan pasif mengikuti pasar. Tapi penemuan sebenarnya ada di tahun 1884. Nikola Tesla menggambar diagram arus bolak-balik yang ternyata mirip pola fluktuasi pasar saham. Fisikawan modern menemukan harga saham mengikuti hukum termodinamika kedua. Energi finansial selalu mengalir dari yang tak terorganisir ke terorganisir. Inilah 17 pilar kebijaksanaan finansial. Dari Carlos si pemulung hingga persamaan Tesla. Uang bukanlah musuh atau dewa. Ia adalah cermin disiplin dan pengetahuan kita. Jika Anda sampai di titik ini, Anda termasuk 20% orang yang serius mengelola keuangan. Jadilah bagian dari komunitas pembelajar dengan klik subscribe dan like. Bagikan episode ini ke 3 orang terdekat. Mungkin Anda sedang menyelamatkan masa depan mereka. Ingat, pengetahuan finansial adalah senjata pamungkas di era ketidakpastian. Sampai jumpa di